Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Augustin dengan NIM 22017167, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan tentang strukturalisme, formalisme, dan struktural genetik. Strukturalisme, latar belakangnya yaitu strukturalisme merupakan pendekatan dari pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktural dengan unsur yang berhubungan dengan ilmu lain. Sejarahnya, strukturalisme dipelopori oleh kaum formalis Rusia dengan pengaruh langsung oleh teori linguistik Ferdinand de Saussure. Konten tersebut menganggap linguistik sebagai ilmu otonom. Hakikat strukturalisme. Hakikatnya adalah teori umum mengenai budaya dan metodologi yang menyiratkan bahwa unsur-unsur budaya manusia harus dipahami melalui hubungan dengan sistem yang lebih luas. Tujuan strukturalisme. Strukturalisme bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Kelebihan dan kekurangan strukturalisme. Kelebihannya adalah memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktural dan otonom karya sastra. Kekurangannya, keyakinan yang selalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra sehingga sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Langkah penerapan. Analisis struktural dalam karya sastra, khususnya prosa fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan antara unsur intrinsiknya. Sekarang formalisme. Formalisme secara etimologis berasal dari kata forma yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan. Tujuan formalisme. Yang pertama, teori ilmiah sastra. Yang kedua, meneliti unsur kesusastraan. Yang ketiga, putika, asosiasi, dan aposesi. Teori formalisme. Sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Struktural genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Pendekatan struktural genetik. Pendekatan struktural genetik ialah pendekatan yang mempercayai bahwa karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang terdiri dari perangkat kategori yang saling berkaitan satu sama lain. Menerapkan pendekatan objektif dan teori strukturalisme, formalisme, dan mengkaji karya sastra. Menerapkan pendekatan objektif lebih banyak digunakan dalam bidang puisi, tulisan. Ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan teori adalah menganalisis unsur-unsur sebuah karya sastra jika strukturalisme digunakan sebagai landasan dalam menulis sebuah puisi. Karena teori strukturalisme merupakan teori pertama yang utama untuk dijadikan landasan untuk dijadikan karya sastra. Formalisme adalah reaksi yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat yang menganggap ilmu pengetahuan berdasarkan fakta yang diamati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.